Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait mata kuliah teknik pemipaan khususnya pada sambungan pipa dan teknik penyambungan terhadap penghubung pipa dan pengaruh panas. Di kelompok 5 ini terdiri dari 3 anggota, yaitu Wahyu Yuda Pamukas, kemudian Arif Ma'ruf Putra Mahardika, dan saya sendiri, Galih Prahatining Pangestu. Definisi dari pipa. Pipa adalah tabung berongga yang digunakan untuk mengalirkan fluida, cairan, atau gas dari satu titik ke titik lainnya. Material pipa bervariasi mulai dari logam, plastik, keramik, hingga kaca, tergantung pada aplikasi dan jenis fluida yang akan dialirkan. Pipa memiliki berbagai ukuran dan ketebalan yang disesuaikan dengan tekanan serta jenis aliran yang dibutuhkan dalam aplikasi tersebut. Dalam industri termal dan fluida, pipa sering digunakan dalam sistem perpindahan panas, sirkulasi fluida, dan proses transportasi gas atau cairan. Tipe sambungan. Sambungan pipa atau fitting pipa adalah komponen yang digunakan untuk menyambungkan, membelokkan, mengurangi, atau membagi aliran dalam sistem pemipaan. Sambungan pipa berfungsi untuk mengatur arah aliran dan memungkinkan penyesuaian ukuran atau bentuk pipa yang didinginkan. Beberapa jenis sambungan pipa antara lain, yang pertama itu elbow siku, berguna untuk mengubah aliran pipa umumnya 45 derajat atau 90 derajat dari bentuknya. Kemudian T, membagi aliran menjadi dua atau menggabungkan aliran dari dua pipa. Kemudian ada reducer, menyambungkan dua pipa dengan ukuran diameter yang berbeda. Dan ada coupling, biasanya digunakan untuk menghubungkan dua pipa dalam satu bagian garis lurus. Nah, untuk material dari sambungan pipa, biasanya itu sama dengan pipa yang dialirkan. Contohnya seperti baja, besi cor, atau PVC. Dalam industri thermal fluida, pipa aliran dingin dan ada pipa aliran dingin, kemudian ada pipa aliran panas. Keduanya memiliki beberapa fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu pipa aliran dingin. Pipa aliran dingin adalah pipa yang membawa fluida bersuhu rendah, biasanya di bawah suhu lingkungan atau bahkan dalam kondisi pendinginan seperti air dingin atau refrigeran. Karakteristik dan pertimbangan desainnya, yang pertama itu dari bahan, material pipa untuk aliran dingin harus tahan terhadap suhu rendah dan tidak mudah mengembun, korosi, atau pecah akibat perubahan suhu. Bahan yang sering digunakan adalah stainless steel, tembaga, dan PVC. Isolasi termal, pipa aliran dingin biasanya dilapisi dengan insulasi termal untuk mencegah kondensasi di permukaan luar pipa yang dapat menyebabkan masalah korosi dan penurunan efisiensi. Penggunaannya digunakan dalam sistem pendingin udara, sistem pemipaan untuk air dingin, dan sistem refrigerasi. Untuk pipa aliran panas biasanya pipa yang mengalirkan fluida bersuhu tinggi seperti air panas, uap, atau gas panas. Karakteristik dari dan pertimbangan desain dari pipa aliran panas yaitu bahan. Yang pertama, material pipa untuk aliran panas harus tahan terhadap suhu tinggi dan memiliki daya tahan tinggi terhadap ekspansi termal. Untuk isolasi termal, pipa aliran panas juga dilapisi dengan bahan insulasi termal untuk menjaga panas tetap berada di dalam pipa, mengurangi kerugian panas, dan mencegah bahaya panas pada area atau pada pekerja yang berinteraksi dengan pipa tersebut. Ekspansi termal, pipa aliran panas
perlu mempertimbangkan ekspansi termal yang terjadi akibat suhu tinggi. Untuk itu, sistem pipa panas seringkali dilengkapi dengan komponen seperti ekspansi join dan fleksibel join yang memungkinkan pipa dapat memuai atau menyusut tanpa merusak sambungan atau mencegah kebocoran. Penggunaannya digunakan sistem pemanas, pembangkit listrik tenaga uap, dan proses industri yang memerlukan aliran fluida bersuhu tinggi. Perbedaan utama antara pipa dingin dan pipa panas, yaitu yang pertama suhu operasional dari masing-masing pipa itu, suhu operasional berbeda-beda. Pipa dingin suhunya itu di bawah suhu lingkungan, sedangkan pipa panas di atas suhu lingkungan. Kemudian bahan dan ketahanan, pipa aliran panas memerlukan material yang lebih tahan terhadap suhu tinggi, sedangkan pipa aliran dingin untuk pipa yang dapat menahan perubahan suhu antara suhu suhu ruangan ke suhu dingin. Pemipaan aliran panas, pipa aliran panas atau hot pipe digunakan untuk mengangkut fluida bersuhu tinggi, sehingga bahan yang digunakan harus tahan terhadap panas, ekspansi termal, dan korosi. Berikut adalah beberapa bahan yang umum digunakan untuk pipa aliran panas. Yang pertama, baja karbon steel. Biasanya pipa karbon steel ini sering digunakan dalam sistem boiler atau pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian baja tahan karat sering digunakan dalam industri makanan, farmasi karena tahan korosi. Kemudian ada tembaga atau chopper biasanya digunakan untuk sistem pemipaan pada alat pemanas domestik atau AC. Kemudian ada baja paduan, keramik, dan material refraktori. Untuk keramik dan material refraktori ini adalah pipa keramik yang digunakan sistem pengangkutan gas panas atau limbah di industri semen karena tahan terhadap suhu ekstrim dan korosi. Standarisasi penggunaan pipa panas di berbagai industri harus memenuhi acuan tertentu untuk memastikan keamanan, ketahanan, dan efisiensi dalam operasi. Berikut beberapa standar acuan internasional yang biasa digunakan dalam perancangan penggunaan pipa panas. Yang pertama, ASME B31.1 terkait power piping, ASME B31.3 proses piping, dan ada standar ISO 15649 Petroleum Natural Gas Industry Piping, API 570 Piping Inspection Code, dan ada N13480 Metallic Industrial Piping, kemudian ada JIS B2239 High Temperature Piping Standard Japan. Faktor yang diatur dalam standar pipa panas. Standar-standar ini menyangkut beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama material, jenis material yang bersuhu, tahan suhu dan tekanan tinggi, kemudian desain, faktor keamanan untuk mengatasi ekspansi termal, tekanan internal, dan ketahanan terhadap korosi, insulasi, penggunaan insulasi termal untuk meminimalkan kehilangan panas, kemudian pengujian dan inspeksi, pengujian ketahanan terhadap suhu, tekanan, serta inspeksi berkala untuk memastikan pipa aman digunakan, perawatan dan perbaikan, prosedur untuk perbaikan jika terjadi kerusakan dan pemeliharaan berkala. Mengikuti standar-standar ini sangat penting untuk menjaga efisiensi, keamanan, dan umur panjang sistem pipa panas dalam industri. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang sambungan pipa dan teknik penyambungannya terhadap sambungan suhu panas di sistem perpipaan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.